Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ferry Akbar. Saya dari Universitas Mulia Balikpapan. Saya di sini sebagai mahasiswa di Universitas Mulia di Fakultas Ilmu Komputer. Prodi yang saya ambil adalah Teknologi Informasi. Kelas saya adalah TIB 1J. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang Universitas Mulia, dan saya akan lebih fokus untuk membahas tentang fakultas humaniora dan kesehatan. Nah, kita membahas terlebih dahulu selayang pandang tentang Universitas Mulia. Nah, di Universitas Mulia ada berbagai macam pilihan program studi jenjang pendidikan yang dapat kita temukan di Universitas Mulia Balikpapan. Dan kita pun menawarkan 4 program diploma dan 9 program sarjana, baik di bidang ilmu komputer, hukum, dan farmasi, dan pendidikan guru. Di manakah kita gitu? Kita Universitas Mulia itu ada 2 kampus. Nah, kampus utama berada di Kota Balikpapan, yaitu di Jalan Letjen ZA Maulani, nomor 9 di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, alamat kampus kedua kita untuk program studi di luar kampus utama atau SDKU ada di Kota Samarinda. Nah, itu tepatnya berada di Jalan Pahlawan nomor 2A, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, apa saja yang kita dapatkan dan bisa kita jelajahi sih di Universitas Mulia? Nah, kali ini ada Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di Fakultas Ilmu Komputer ini ada 4 program studi yang bisa kita temukan, yaitu ada D3 Sistem Informasi, ada S1 Informatika, ada S1 Teknologi Informasi, dan yang terakhir ada S1 Sistem Informasi. Nah, yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada 3 program studi, yaitu yang pertama adalah S1 Akuntansi, yang kedua adalah D3 Manajemen Industri, dan ketiga S1 Manajemen. Selanjutnya adalah Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Nah, di Fakultas Humaniora dan Kesehatan ini ada 3, yaitu S1, ada 3 program studinya, yang pertama itu ada S1 PG PAUD, S1 Hukum, dan S1 Farmasi. Nah, kali ini visi misi dari Universitas Mulia adalah visinya menjadi perguruan tinggi yang berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Visi ini mengkristal menjadi tagline bagi Universitas Mulia dalam menegaskan jati dirinya sebagai global technopreneurship. Nah, misi UM adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berbasis technopreneurship, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dari teknologi terkini. Nah, dan yang kedua adalah penyelenggaraan penelitian inovatif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata untuk masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance atau GOG, berstandar internasional. Kali ini saya akan lebih dalam membahas tentang Fakultas Humaniora dan Kesehatan di Universitas Mulia Balikpapan. Nah, visi dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan adalah menjadi fakultas
humaniora dan kesehatan yang terdepan dan unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan di teknologi dan seni bidang hukum, farmasi, PAUD berbasis technopreneurship di tingkat global pada tahun 2043. Misinya adalah menyelenggarakan yang pertama, yang menyelenggarakan sistem pendidikan dengan pembelajaran berkualitas yang berbasis technopreneurship tentunya, yang relevan dengan dunia kerja yang untuk terwujud sumber daya yang inovatif, mandiri, dan humanis. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang hukum, farmasi, dan PAUD. Melaksanakan kegiatan penelitian inovatif pada bidang hukum, farmasi, dan PAUD berbasis technopreneurship yang memberi nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menerapkan teknologi yang mendukung program kerja universitas melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan sistem tata kelola akuntabel transparan sesuai dengan Good University Governance UG berstandar internasional melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Oke, nah di FHK tadi atau Fakultas Hukum, Fakultas Humaniora dan Kesehatan itu ada 3 kan program studinya, ada farmasi, hukum, dan PAUD. Nah, jumlah mahasiswa yang ada di farmasi untuk yang sekarang ada 87 mahasiswa, untuk di Prodi Hukum ada 32 mahasiswa, dan di Prodi PG PAUD ada 38 mahasiswa. Nah, kali ini kita membahas tentang program studi farmasi. Nah, untuk program studi farmasi itu, farmasi itu merupakan program studi yang di bawah Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Nah, di jurusan ini, mahasiswa akan belajar mengenai dunia farmasi seperti membuat obat dan menakar kandungan zat-zat kimia, dan mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar S.Pharm. Seperti itu. Oke, nah visi misi dari program studi tersebut adalah visinya menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kefarmasian yang profesional, berjiwa kewirausahaan, berbasis riset dan teknologi yang inovatif, mandiri, dan humanis bertaraf internasional pada tahun 2039. Misinya yang pertama menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran farmasi yang berkualitas dan unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan berkontribusi untuk memecahkan isu-isu di bidang farmasi. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan praktik kewirausahaan yang mengimplementasikan keilmuan di bidang farmasi. Nah, untuk di farmasi itu penjurusan ada 2, ada di clinical community farmasi. Nah, konsentrasi ini kita membentuk karakter farmasi yang berparadigma patient oriented atau berorientasi pada kebutuhan pasien. Nah, untuk mempelajari ilmu farmasi secara mendalam dengan kemampuan komunikasi yang baik yang diperlukan untuk pendekatan kepada pasien dan masyarakat. Yang kedua ada pharmaceutical herbal technology. Nah, konsentrasi ini kita membentuk farmasis yang mampu membuat terobosan terbaru untuk produk farmasi minimal dalam skala kecil yang berasal dari bahan alam. Nah, fokus ilmunya ini mendalam serta ilmu kewirausahaan yang akan dibutuhkan farmasis dalam langkah awal menuju pharmapreneur atau wirausaha farmasi. Nah, prospek lulusan dan peluang kerjanya di program studi farmasi apa sih? Yang untuk kita mengambil clinical and community farmasi itu lulusan akan mendapatkan atau bisa melanjutkan program studi ke profesi apoteker, menjadi asisten apoteker, dan yang memiliki STRTTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas. Nah, untuk yang pharmaceutical herbal teknologi, lulusan ini sama juga bisa menjadi apoteker dan menjadi asisten apoteker yang tentunya
memiliki STRTTK juga. Nah, yang kedua adalah prodi hukum. Nah, di prodi hukum ini dia di bawah lindungan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan juga. Pada jurusan ini mahasiswa belajar teori mengenai kehukuman serta secara praktik mengenai proses litigasi dan non-litigasi yang diharapkan mahasiswa mampu untuk menjadi seorang hakim atau pengacara dalam permasalahan hukum. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar SH atau Sarjana Hukum. Nah, visi misi dari prodi hukum adalah visinya pada tahun 2043 menjadi program studi hukum yang terdepan dan unggul dalam menyelenggara pendidikan pengembangan ilmu hukum berbasis technopreneurship dan berdaya saing global. Misinya yang pertama menyelenggarakan pengembangan pendidikan dengan pengajaran dalam bidang hukum guna menghasilkan sumber daya yang berkompeten dan profesional di bidang hukum. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang hukum yang berkualitas, berkesinambungan, dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat guna kontribusi kehukuman dalam rangka peningkatan kesadaran pengetahuan hukum di masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan intuisi baik nasional maupun internasional. Nah, penjurusan di prodi hukum ada dua, yaitu cyber law. Nah, di cyber law ini yang pertama ya, yang di cyber law ini mempelajari ilmu hukum yang berhubungan dengan aspek teknologi dan elektronik, termasuk semua aspek yang berkaitan tentang komputer, software atau perangkat lunak, hardware atau perangkat keras, dan sistem informasi. Nah, di bidang ilmu ini sangat dibutuhkan karena bisa mencegah atau mengurangi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan kejahatan dunia maya dalam penggunaan internet, situs web, email, komputer, ponsel, atau software, dan perangkat keras, serta perangkat penyimpanan data. Nah, untuk yang penjurusan kedua ada business law. Nah, business law konsentrasinya itu mempelajari ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu bisnis, juga dikenal dengan hukum komersil. Nah, business law merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan hak, tugas, kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam segala jenis transaksi bisnis, perdagangan, dan penjualan. Hukum bisnis juga berkaitan erat dengan hukum perbankan, hukum keuangan, dan hukum perdata lainnya. Nah, prospek lulusan dan peluang kerja untuk prodi hukum itu di cyber law. Lulusan dari prodi cyber law dibentuk untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum cyber yang dapat berkiprah di bidang analis security dan cyber security consultant. Untuk di business law itu dibentuk untuk menjadi profesional di bidang hukum yang dapat berkiprah di bidang investasi, pertahanan, real estate, perbankan, ekspor impor, dan sektor bisnis lainnya. Nah, profesi ini juga dapat dijalankan oleh seorang lulusan prodi bisnis law antara lain seperti advokat, notaris, konsultan hak kekayaan intelektual, mediator, dan in-house legal. Nah, yang terakhir program studi PG PAUD. Nah, PG PAUD Sarjana Pendidikan Guru Anak Usia Dini merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan. Nah, pada jurusan ini mahasiswa belajar mengenai bagaimana pendidikan dalam proses mengajar untuk anak usia dini, dan mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar SPG PAUD. Nah, visi misi dari PG PAUD adalah visinya mewujudkan jurusan PG PAUD yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter pada tahun 2025. Misinya yang pertama menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan pendidikan tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing global di bidang PAUD. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan dan keilmuan lain berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks. Nah, khususnya pada bidang kepautan yang berbasis kebudayaan dan kearifan lokal. Nah, yang ketiga, menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
di lapangan melalui kegiatan diklat. Yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Nah, penjurusannya ada 2, yaitu Edupreneurship dan Digital Learning. Nah, prospek lulusan dan peluang kerjanya apa sih? Nah, yang pertama, dia bisa menjadi guru TK. Yang kedua, bisa menjadi tutor anak usia dini, seperti contohnya menjadi tutor contohnya di ruang guru, atau bisa les private. Itu yang terakhir juga bisa menjadi dosen PAUD. Nah, setelah kita membahas tentang Fakultas Humaniora dan Kesehatan tadi, bagi kalian yang ingin lebih tahu atau yang ingin mendaftar untuk menjadi bagian dari Universitas Mulia, informasi pendaftaran atau penerimaan mahasiswa baru bisa diakses di link universitasmulia.ac.id. Nah, sekarang ini kita ada di bulan Juni ya, atau Juli ya. Nah, ini di bulan Juli gelombang ketiga masih dibuka. Nah, untuk informasi atau kontak Universitas Mulia saya lampirkan di sini. Ada untuk kampus utama yang ada di Balikpapan, ada call center-nya, atau ada kampus PSDKU di Samarinda, ada call center-nya juga. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.